Michelle Azista di sini. Selamat datang di Amorina Farm YouTube channel. Kita semua tahu ketika kita harus membangun sebuah startup dan memulai segalanya dari nol, kita membutuhkan apa yang kita sebut sebagai sebuah modal. Kita perlu modal supaya perusahaan kita itu bisa sustain sehingga nanti bisa kita wariskan ke anak dan cucu kita. Kita perlu lebih dari sekedar modal nekat ketika memulai usaha, karena bisnisnya akan dimulai dari bawah atau dari nol. Sehingga masalah besar yang biasanya dihadapi oleh seorang startup adalah modal. Jika kita hanya menggunakan modal sendiri, pasti tidak cukup karena kita membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga kita harus mencari cara bagaimana supaya kita bisa mendapatkan modal. Sebetulnya bukan hanya modal yang dibutuhkan oleh bisnis kita, tapi juga ide bisnis kita itu yang lebih penting karena akan menentukan seberapa besar bisnis kita akan dibangun. Kita juga harus memikirkan bagaimana market yang akan kita bentuk karena biasanya produk kita itu masih baru, masih banyak orang yang belum tahu. Dan kita juga harus memikirkan kira-kira bagaimana tenaga kerja atau tenaga ahli yang kita butuhkan untuk perusahaan kita. Tetapi hal itu juga mungkin tidak bisa tercapai kalau kita tidak punya modal yang cukup untuk menjalankan usaha kita. Ibaratnya kita mau membangun sebuah rumah, nah fondasinya adalah modal kita. Nah sedangkan rumahnya itu adalah perkembangan bisnisnya, sehingga kita bisa mengambil keuntungan dari perkembangan bisnisnya itu. Modal itu sebenarnya bukan hanya uangnya saja, tapi juga networking, pengetahuan, pengalaman, dan juga keberanian. Untuk mendapatkan modal mungkin agak susah karena biasanya masih banyak gambaran-gambaran yang belum terrealisasi. Yang mengalami permasalahan modal ini sebenarnya bukan hanya bisnis yang besar, tapi bisnis yang kecil juga pasti pernah mengalami. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa bisa aja kita memulai dengan menggunakan modal dari diri sendiri, tapi biasanya itu nggak cukup. Jadi kita perlu sumber lain untuk bisa mencukupi dari kebutuhan bisnis yang akan kita jalankan. Tapi bukan berarti nggak bisa, pasti bisa kita cari. Kalau misalnya nih kita mau pinjam uang, tapi kita ragu-ragu untuk minjem karena kayak ada nggak ya yang minjem gitu, atau ngembaliinnya males. Nah, salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah menjual logam mulia atau menggadaikan surat kendaraan bermotor. Nggak salah kok berkorban sedikit demi usaha yang kita jalankan. Anggap aja itu investasi untuk keuntungan kita jangka panjang. Selain menggunakan modal dari diri sendiri, kita juga bisa mencari hibah atau CSR dari perusahaan, baik itu dari pemerintah ataupun dari swasta. Contohnya untuk di Amorina, ketika aku masih jadi mahasiswa S1, nah waktu itu aku ikutan program kreativitas mahasiswa dari Kemenristek Dikti. Nah setelah ikutan PKM juga ikut kompetisi bisnis dari RAM IPB. Nah kita cukup lumayan bisa mendapatkan modal untuk membuat prototipe dari produk yang ingin kita jalankan menjadi bisnis gitu. Nah setelah aku S2, di situ aku juga ikut kegiatan calon perusahaan pemula berbasis teknologi yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Nah setelah CPPBT tahun 2017, terus kita lanjut lagi ke PPBT yang tahun ke-1 dan tahun kedua. Jadi kita dapat 2 tahun pendanaan dari program PPBT. Total ada 3 tahun berarti program yang dari Kemenristek Dikti. Nah setelah mengikuti program bersama Kemenristek Dikti untuk membangun fasilitas produksi, rumah produksinya itu kami mendapatkan dana CSR pinjaman dari CDC Telkom. Selain mencari dari dana hibah atau pinjaman, kita juga bisa mengajak teman-teman kita yang kira-kira punya sevisi atau punya mimpi yang sama untuk bisa membangun bisnis bersama. Nah sehingga kalian akan merasa terbantu atau bisa lebih ringan untuk menjalankan bisnisnya. Rekan bisnis bisa membantu kita supaya kita punya biaya untuk kegiatan operasional sehari-hari kayak gitu. Tapi jangan lupa untuk membicarakan bagaimana seperti pembagian keuntungan, pembagian hasil, nah supaya nanti bisa enak nih ngejalanin ke depannya gimana gitu. Nah sebaiknya kesepakatannya itu ditulis dalam MOU atau kalian buat perjanjian gitu. Semoga tips tadi bisa menjadi referensi tambahan untuk kamu mengembangkan bisnisnya, untuk kamu juga yang sedang mencari modal tambahan untuk bisnis kamu juga gitu. Nah kalau misalnya kamu ingin konsultasi lebih lanjut, kamu bisa follow aku di Instagram @michelle_azista. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share untuk dukung terus supaya channel Amorina Farm bisa terus upload video gitu. Amorina, natural beauty, natural happy.